Oke, kembali lagi bersama saya Iko Mangredia Saputra, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dengan program studi Teknologi Dasar Lunak. Oke, jadi pada video kali ini saya akan ngejelasin tentang pemrograman dan aplikasi sistem terdistribusi. Untuk materi kali ini sebenarnya deket sama kehidupan kita sehari-hari, walaupun namanya terdengar sedikit rumit. Oke, kenapa? Karena hampir semua aplikasi yang kita pakai sekarang itu menggunakan sistem terdistribusi. Untuk contohnya itu seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Shopee, mobile banking, dan beberapa game online. Untuk semua aplikasi itu bekerja dengan cara banyak komputer saling terhubung lewat jaringan internet. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa itu sistem terdistribusi, bagaimana klien dan server bekerja, apa itu soket, perbedaan TCP dan UDP, sampai dengan WinSock di Windows, seperti itu. Dan saya bakal ngejelasin dengan contoh kehidupan sehari-hari biar gampang buat dipahami sama teman-teman. Oke, perkembangan sistem terdistribusi. Model kayak server berkembang dari sistem lokal ke layanan terpusat dan terdistribusi. Kini banyak dipakai untuk layanan yang cepat, scalable, dan andal. Contohnya ada e-commerce, transaksi online, katalog produk terdistribusi, dan pemrosesan pesan real time, mobile banking, authentication, transaksi, dan notifikasi melalui server terpusat dan microservice, aplikasi chatting, pesan real time, pesan real time, presence, dan terdistribusi event ke banyak pengguna, cloud computing, eltas, elastis, penyimpanan terdistribusi, dan layanan on demand. Nah, Nah, jadi itu dulu aplikasi biasanya cuman jalan di komputer aja. Misalnya kayak game offline kan, atau aplikasi kalkulator itu, tapi sekarang semuanya sudah terhubung ke internet ya. Nah, contohnya kayak sekarang bayangin kalian nih buka Shopee nih. Alurnya tuh kayak kalian buka aplikasi Shopee di handphone kalian. Nah, HP kalian ini disebut klien. Nah, HP mengirim permintaan ke server Shopee. Misalkan eh, kalian ini minta daftar produk dari suatu toko. Nah, server menerima permintaan, server mengambil data dari database, data kirim balik ke HP kalian, produk tampilan di layar. Contoh kayak kalian misal di search beli baju gitu, beli baju, cari baju, misalnya baju boxy fit. Nah, nanti si server uh, si HP ini bakal ngirim permintaan ke server Shopee. Nah, si server ini bakal menerima permintaan tadi. Terus server mengembalikan datanya, mengambil datanya dari database. Terus data dikirim balik ke HP kalian dalam bentuk tampilan yang di layar yang kalian minta tadi. Seperti itu. Nah, pas checkout juga sama. Alur checkout tuh kan kalian klik beli, server server itu pesanan bekerja, server pesanan tuh bekerja dia. Satu server pembayaran proses transaksi, server notifikasi ngirim pesan, pembayarannya berhasil. Nah, berarti kalian satu aplikasi ini ternyata dibagi ke banyak server berbeda. Nah, itu yang disebut namanya sistem terdistribusi. Tuh. Contoh aplikasi WhatsApp, pas kalian kirim chat, alurnya kan kalian ngetik pesan nih. Kalian ngetik pesan, kirim pesan ke server WhatsApp, server mencari akun tujuan, server meneruskan pesan, HP teman menerima chatnya. Nah, makanya pesan bisa langsung muncul walaupun beda kota, bahkan beda negara. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, sistem terdistribusi ini membuat aplikasi lebih cepat, bisa dipakai banyak orang, lebih stabil, dan lebih efisien. Seperti itu. Nah,
Istilah dasar pemrograman. Nah, di sini ada istilah dasar pemrograman. Sebelum masuk lebih dalam, kita pahami dulu istilah dasarnya. Problem, writer program, compile, or interpret, run. Jadi program rangkaian instruksi untuk menyelesaikan tugas. Bahasa pemrograman, sintak menulis program, C, Java, Python, dan lain-lain. Sintak dan semantik, aturan penulisan vs arti kode, pemrograman, proses pemecahan masalah, analisis, implementasi, dan pengujian. Nah, jadi program itu kumpulan instruksi. Contohnya kayak rice cooker nih. Nah, pasti teman-teman punya rice cooker di rumah kan. Ya, kalau kalian nggak punya, pasti temen ini ibunya punya kan. Nah, jadi tekan tombol, rice cooker mulai memasak. Tekan tombol cook, rice cooker mulai memasak, nasi matang otomatis. Nah, sebenarnya program juga tuh seperti itu gitu loh, karena adanya urutan perintah seperti itu. Bahkan bahasa pemrograman pun biasanya pemrograman itu untuk komunikasi dengan komputer gitu. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang digunakan untuk komunikasi dengan komputer. Contohnya seperti saya sebutkan tadi, Python, Java, C++, JavaScript. Nah, kalau manusia ngobrol pakai bahasa Indonesia, komputer ngobrol pakai bahasa pemrograman gitu. Sintaks sekarang. Sintaks itu aturan penulisan. Contoh, kalau bahasa Indonesianya, saya makan nasi. Makan nasi saya. Salah. Di coding juga sama. Kalau misalkan nulis programnya bakal error gitu. Kalau kalian misal nulis programnya bakal error. Kalau misalkan contoh kan tadi bahasa Indonesia, saya makan nasi. Terus kalian salah ngomong, makan saya nasi. Nanti dia bakal error di program seperti itu. Semantik. Nah, semantik itu, kalau semantik itu artinya dari kode. Semantik itu arti dari kode gitu. Jadi bukan cuma penulisan benar, tetapi maksudnya juga harus benar gitu. Bingung kan? Jadi bukan cuma penulisan yang benar, tapi maksudnya juga harus benar. Jadi harus benar gitu aja sih. Nah, untuk pemrograman itu proses penyelesaian masalah. Jadi langkahnya itu pertama itu analisis terlebih dahulu, analisis masalahnya, atau masalahnya, cari solusinya. Setelah analisis masalah sudah dapat, solusinya sudah terpecahkan, sudah dapat, sekarang tinggal tulis kodenya. Kode sudah beres, langsung lanjut ke testing gitu. Jadi programmer itu bukan cuma ngetik kode, tapi juga mikir solusinya gitu. Teknik pemecahan masalah top down. Pemecahan masalah besar jadi modul kecil-kecil yang lebih mudah dikelola, cocok untuk desain sistem terstruktur dan perancangan, mulai dari arsitektur tinggi turun ke sub fungsi. Bottom up itu mulai dari komponen kecil yang diuji lalu digabung ke sistem besar. eh, Bermanfaat saat ada komponen siap pakai atau perpustakaan. Bangun dan uji komponen, gabungkan menjadi sistem. Perbandingan singkatnya, top up down itu perencanaan kuat, button up itu cepat prototype. Nah, jadi itu top down itu mulai dari masalah besar lalu dipecah menjadi kecil-kecil. Itu. Contoh Gojek. Masalah besarnya membuat aplikasi Gojek online. Lalu dipecah jadi login, cari driver, maps, chat, pembayaran. Nah, itu dipecah menjadi kecil-kecil. Nah, lalu pembayarannya bisa dipecah lagi. Jadi transfer bank, kris, wallet gitu. Jadi dari besar ke kecil gitu. Kalau button up itu kebalikannya. Kita bikin bagian kecil dulu. Contoh, tim A bikin login, tim B bikin chat, tim C bikin maps. Setelah semua selesai, digabung jadi satu aplikasi gitu. Analoginya tuh gampangnya top down, kayak bikin rumah dari gambar desain dulu.
Terus button up itu kayak nyusun Lego dari potongan kecil-kecil gitu. Oke, teknik pemrograman. Di sini ada teknik pemrograman. Teknik pemrograman ada pemrograman terstruktur, kontrol alur menggunakan fungsi pengulangan dan pilihan mengurangi gota dan meningkatkan keterbacaan. Pemrograman modular membagi kode ke modul komponen terpisah untuk reuse, stabilitas, dan pemeliharaan. Berorientasi objek OOP, model dunia nyata dengan objek yang punya data dan perilaku memudahkan pemodelan sistem kompleks. Jadi pembuatan program ini dibuat berurutan dan rapih gitu. Contohnya ini langsung tutup aja ATM. Masukkan kartu, kita masukin kartu ke lubang ATM-nya, masukin PIN, pilih menu, ambil uang. Itu kan? Nah, semuanya itu harus secara urut gitu. Pemrograman modular itu pemrograman menjadi bagian kecil-kecil gitu. Contohnya kayak Instagram, modul login, modul upload foto, modul chat, modul notifikasi tuh. Kalau chat error tidak perlu memperbaiki seluruh aplikasi. Tuh. OOP, Object Oriented Programming. OOP itu membuat program seperti dunia nyata. Contohnya game balap, ada objek, mobil, player, musuh. Kalau punya mobil, kalau mobil itu punya warna, bensin, dan kecepatan. Mobil bisa maju, bisa rem, belok. Nah, itu disebut objek. Tuh. Oke, pilar OOP. Pilar OOP encapsulation menyembunyikan detail implementasi contoh private VLAN plus public method. Inheritance, kelas anak mewarisi properti dari kelas induk. Contoh Finch to car. Polymorphism, objek yang sama berperilaku berbeda. Contoh metode speak pada dog or cat. Abstraction, fokus pada fitur penting, sembunyikan detail. Contoh interface atau abstract class. Jadi encapsulation itu menyembunyikan proses internal. Contohnya ATM lagi, kita balik ke ATM lagi, kita mulai lihat layar, tombol, tempat uang keluar. Tapi proses dalam mesin disembunyikan. Kita nggak tahu prosesnya gimana. Itulah encapsulation. Gitu. Untuk inheritance itu pewarisan. Contohnya kendaraan. Kelas induknya kendaraan, turunannya mobil, motor, bus. Semuanya punya ada roda dan mesin karena diwariskan. Gitu. Kalau polymorphism itu artinya satu fungsi bisa dibagi satu fungsi bisa menghasilkan perilaku berbeda. Contoh tombol power di TV bisa menyalakan TV, di HP bisa menyalakan HP, di laptop bisa menyalakan laptop. Tombolnya sama tapi hasilnya berbeda. Dan selanjutnya ada abstraction. Nah, abstraction ini menyederhanakan suatu yang rumit. Contohnya motor, ketika digas bisa jalan, rem bisa berhenti, belok bisa berbelok. Nah, kita tidak perlu tahu detail mesinnya bekerja gitu. Oke, selanjutnya ada pemrograman internet dan soket. Pemrograman internet menulis aplikasi yang berkomunikasi lewat jaringan HTTP, TCP, UDP, web socket. Socket itu adalah endpoint komunikasi jaringan alamat IP plus port. Fungsi socket adalah membuka koneksi, mengirim dan terima data, menutup koneksi. Analoginya soket seperti colokan listrik yang menghubungkan klien dan server gitu.
Sekarang masuk ke bagian soketnya terlebih dahulu. Soket adalah jalur komunikasi antar klien dan server. Analoginya ya, telepon. Klien orang yang menelpon, server menerima telepon, soket jalur sambung telepon. Seperti itu. Kalau contohnya di WhatsApp, alurnya tuh kurang lebih kayak kalian mengetik pesan, HP membuka koneksi soket, data kirim lewat internet, server menerima pesan, server meneruskan pesan, HP teman menerima chatnya. Kalau soket terputus, pesan tidak akan bisa dikirim. Seperti itu. Analogi colokan listrik kayak tadi, soket seperti colokan. Kalau colokannya tersambung, listrik bakal mengalir gitu ya. Kalau kalian soket kalau soket tersambung, data kan ngalir gitu aja. Fungsi soket itu membuka koneksi, mengirim data, menerima data, serta menutup koneksi. Tuh. TCP vs UDP, perbandingan ringkas. TCP stabil dan terhubung, pengiriman dijamin dan berurutan. Contoh file transfer HTTP email. UDP ringkasan cepat, tidak menjamin pengiriman atau urutan. Contoh game online, real time, streaming audio dan video. Pemilihan protokol bergantung pada kebutuhan keandalan vs latensi. Tuh. Jadi TCP ini fokus ke keamanan dan kestabilan. Contohnya kalau kita kirim tugas, kalian kirim file tugasnya lewat email ya misalkan. Alura kan kirim kirim file dikirim, server mengecek file lengkap atau tidak. Kalau rusak dikirim ulang, kalau lengkap diterima. Makanya aman tapi sedikit lebih terlambat gitu. Kalau UDP itu dia fokus ke kecepatan. Contoh Mobile Legends. Pas karakter bergerak, data posisinya dikirim terus menerus. Kalau ada satu data hilang, tidak bisa dikirim ulang. Karena yang penting adalah game tetap lancar gitu. Analogi gampangnya itu TCP itu kayak kirim paket pakai ekspedisi. Kalau DP itu kayak ngobrol langsung saat teleponan gitu, main lewat aja gitu. Yang penting datanya terkirim dengan cepat gitu, kayak suara kita ngomong langsung terkirim dengan cepat gitu. WinSock dan API menyediakan fungsi soket pada platform Windows untuk membuat aplikasi jaringan. Soket buat description soket, AF_init soket _stream on /docs_diagram. Bin pasangkan soket ke alamat dan port lokal. Listen server menunggu koneksi masuk TCP. Connect klien memulai koneksi ke server. Send/ref kirim dan diterima data melalui soket. Close soket, tutup koneksi dan bersihkan resource. Event pada WinSock itu was event select atau model IRO not blocking untuk menangani koneksi dan data asinkron. Jadi kurang lebihnya adalah WinSocket itu adalah fitur Windows untuk membuat aplikasi jaringan. Kalau soket ini membuat jalur komunikasi kayak membeli HP melalui sebelum menelpon gitu. Kalau kayak membeli HP sebelum menelpon. Kalau bin itu kayak menentukan alamat dan portnya, kayak menentukan alamat rumah kayak gitu. Kalau listen itu dia server mulai menunggu koneksi, kayak hadir, kayak kasir membuka toko gitu. Jadi dia menunggu. Tuh. Connect client ini mencoba terhubung, kayak pelanggan datang ke toko gitu. Send mengirim data, contohnya kayak kalian mengirim pesan. Reach menerima data, server menerima pesan tadi, kayak contoh tadi. Close socket nutup koneksi, kayak kalian nutup telepon. Contoh nyata kayak kalian buka Google, browser connect ke server Google, browser meminta halaman web, server mengirim data website, browser menerima data website, halaman tampil di layar, itu semua menggunakan namanya soket seperti itu.
Oke, kesimpulan dan penutup. Jadi sistem terdistribusi adalah fondasi banyak aplikasi modern cepat, scalable, efisien. Soket menghubungkan komunikasi jaringan langsung antar aplikasi. TCP dan UDP itu memiliki trade-off keandalan versus kinerja. Winsock memfasilitasi pengembangan aplikasi jaringan pada Windows. Jadi pemahaman konsep ini membantu membangun aplikasi jaringan yang cepat, efisien, dan modern. Nah, jadi sebenarnya semua aplikasi modern bekerja menggunakan sistem terdistribusi. Pas kita chatting, transfer uang, streaming, main game, nah, di belakang layar itu ada namanya client server, soket, TCP atau UDP. Soket menjadi alur komunikasi utama. TCP digunakan kalau butuh keamanan dan kestabilan. UDP digunakan kalau butuh kecepatan, dan Winsock membantu programmer membuat aplikasi jaringan di Windows. Nah, dan tadi itu penjelasan tentang pemrograman aplikasi sistem terdistribusi. Jadi di sini teman-teman, semoga harapan saya semoga penjelasan dari saya gampang dipahami dan membantu kalian lebih ngerti gimana sih aplikasi modern bekerja di balik layar gitu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Kalau Anda kebingungan mungkin bisa komen di bawah dan saya bakal bantu jawab teman-teman. Oke. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Oke. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.